Halo, saya Veno Mahardika dari MJB Satu Malam. Nah, untuk praktikum UTS ini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada motherboard saya ini yang memiliki tipe Asus P7H55D M Pro. Simak baik-baik ya. Jadi untuk motherboard yang saya miliki ini memiliki tipe Micro ATX ya, ATX. Kemudian hanya didukung dengan prosesor Intel yang memiliki soket LGA 1156 dan memiliki satu soket dan sudah didukung oleh multicore prosesor dan didukung kalau jenis-jenisnya sudah didukung Intel Core i7, Core i5, Core i3, dan Pentium. Untuk chipsetnya sendiri modelnya itu Intel H55. Kemudian untuk BIOSnya sudah AMI dilengkapi dengan recovery possibility. Untuk slot RAM-nya sendiri ini sudah dual channel yang terdapat 4 soket dengan maksimal volumenya 16 GB dengan maksimal frekuensi 2133 MHz dan minimalnya yaitu 1066 MHz. Untuk tipe RAM-nya sendiri yang dipakai di sini DDR3 DIMM. Untuk slot VGA yang sendiri sini didukung dengan satu PCIe 1, kemudian ada PCIe 2 di sini juga. Di sini juga bisa. Untuk soket SATA sendiri terdapat 6 ya, di sini terdapat 6 soket SATA. Untuk tipe IDE-nya yaitu Ultra DMA 133. Nah, untuk motherboard ini sudah disupport ya dengan Ethernet controller dengan kecepatan 1000 megabit per second. Dan Ethernet yang dipakai ini yaitu Realtek 8112L. Untuk Bluetooth dan WiFi masih belum tersedia di motherboard ini. Kemudian untuk audionya dengan audio tipe HDA dengan model Realtek ALC 892 dengan audio scam-nya 7.1. Kontrol video sendiri sudah ada juga. Nah, untuk keseluruhan USB di sini ada 6 ya. Ada 6, 1 2 3 4 5 6. Dan dilengkapi dengan kompor SPDIF dan di sub VGA on back panel. Ada DVI juga. Kemudian ada soket untuk HDMI di sini. Di sini ya. Ini ada HDMI. Kemudian di sini dari belakang sini juga bisa dipasang keyboard atau mouse di soket USB ini. Nah, untuk power dari motherboard sendiri terdapat 24 pin ini dan untuk soket power untuk CPU-nya ada 8 pin. Untuk cooling sistemnya masih belum support. Untuk motherboard ini masih mendukung Windows 7 dan masih bisa di-upgrade jika Anda ingin mengupgrade ini. Nah, untuk jenis-jenis motherboard itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Nah, apa sih perbedaannya dari ketiga motherboard berikut? Nah, yang pertama yaitu dari segi ukuran.
Nah, bahwa ukuran motherboard itu sangat berbeda-beda. Misalnya ATX itu memiliki ukuran yang lebih lebar, micro ATX yang berukuran sedang, dan mini ATX yang berukuran kecil. Nah, untuk komponen-komponen juga sangat berbeda ya. Sudah jelas kalau ATX itu memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih ribet mungkin ya. Kalau mini ATX itu memiliki komponen yang lebih sedikit dan simple. Nah, untuk motherboard ATX diciptakan oleh Intel ya pertama kali di tahun 1995. Nah, untuk versi lebih besarnya lagi ada yang bernama EATX. Untuk ukurannya, motherboard jenis ATX ini memiliki ukuran yang terbesar ya. Ukurannya sekitar 12 kali 9,6 inci. Nah, model motherboard yang ini paling sering dijumpai di pasaran. Nah, kemudian ada micro ATX. Nah, motherboard jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari ATX. Nah, ukuran motherboard micro ATX ini yaitu 9,6 kali 9,6 inci. Sama seperti motherboard ATX, namun jumlah port atau slot dari berbagai komponen masih sangat banyak ATX. Untuk jumlah port yang banyak sendiri itu pasti menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi, dan jika Anda menginginkan PC dengan ukuran ringkas, bisa mengandalkan motherboard micro ATX ini. Nah, kemudian ada motherboard mini ATX. Nah, ini termasuk motherboard yang ukurannya paling terkecil, yaitu 6,7 kali 6,7 inci. Nah, motherboard jenis micro ATX ini pertama kali dikenalkan pada tahun 2001 oleh VIA Technologies. Nah, motherboard micro ATX ini ditujukan untuk user atau pengguna yang ingin memiliki PC yang sangat kecil atau mungkin lah mini ya gitu. Konsekuensinya sendiri yaitu memiliki jumlah port atau slot di atasnya jauh lebih sedikit. Nah, setelah Anda mengetahui perbedaan dari ketiga jenis motherboard tersebut, harus diingat ya bahwa komponen yang terpasang itu harus sesuai antara ukuran motherboard yang sasis PC yang digunakan. Misalnya ukuran kartu grafisnya untuk motherboard micro ATX atau mini ATX bisa mengandalkan perangkat yang versi mini juga. Kemudian untuk jumlah slot RAM-nya di motherboard mini ATX biasanya hanya tersedia 2 buah atau single channel. Sementara di form factor lebih besar jumlahnya bisa 4 seperti micro ATX atau ATX. Itu terdapat 4 channel yang sudah mendukung dual channel biasanya untuk pasarannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.